Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami ingin membahas mengenai sistem drainase. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Zaini Mustafa, NPM 216000008. Perkenalkan, nama saya Ahnaf Aan, NPM 216000009. Perkenalkan, nama saya Setio Dwi Meliawati, NPM 2160011. Pengertian sistem drainase secara umum. Sistem drainase adalah rangkaian kegiatan yang membentuk upaya pengaliran air, baik air permukaan maupun air tanah, dari suatu daerah atau kawasan. Sistem drainase merupakan bagian penting pada suatu kawasan perumahan. Suatu kawasan perumahan yang tertata dengan baik haruslah juga diikuti dengan penataan sistem drainase yang berfungsi untuk mengurangi atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan sehingga tidak menimbulkan genangan air yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan bahkan dapat menimbulkan kerugian sosial ekonomi, terutama yang menyangkut aspek-aspek kesehatan lingkungan pemukiman. Pengertian sistem drainase secara khusus. Drainase yang berasal dari bahasa Inggris yaitu drainage mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Drainase secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan teknis untuk mengurangi kelebihan air, baik yang berasal dari air hujan, rembesan, maupun kelebihan air irigasi dari suatu kawasan atau lahan, sehingga fungsi kawasan atau lahan tidak terganggu. Drainase dapat juga diartikan sebagai usaha untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan salinitas. Jadi, drainase menyangkut tidak hanya air permukaan, tetapi juga air tanah. Perundangan dalam sistem drainase. Berikut ini merupakan undang-undang yang mengatur sistem drainase, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten kota. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang mengatur Zero Delta Q Policy. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/RPT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 213/KPTS/1987 tentang pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab pengaturan, pembinaan, dan pengembangan drainase kota. Konsep penanganan drainase. Dalam konsep penanganan drainase memiliki perubahan paradigma yang menjadikan dua konsep. Yang pertama, konsep lama pematusan merupakan mengalirkan air secepatnya ke badan air penerima terdekat. Kemudian konsep baru drainase berwawasan lingkungan, yaitu air limpasan ditampung
dan diresapkan terlebih dahulu, kemudian kelebihan air dialirkan ke badan air penerima dengan memelihara kualitasnya. Jenis-jenis drainase. Beberapa jenis-jenis drainase yaitu menurut sejarah terbentuknya, menurut letak bangunannya, menurut konstruksinya, menurut sistem buangannya, dan menurut fungsinya. Kondisi existing drainase. Berikut ini merupakan diagram yang menggambarkan kondisi existing drainase pada suatu wilayah. Pada bagian yang berwarna biru, memiliki besar 52,83%, merupakan rumah tangga yang mempunyai akses ke saluran drainase. Untuk bagian yang berwarna merah, memiliki besar 32,68%, merupakan rumah tangga yang tidak mempunyai akses ke saluran drainase. Untuk bagian yang berwarna hijau, yang memiliki besar 14,49%, merupakan rumah tangga yang mempunyai sistem drainase dalam keadaan tergenang atau alirannya terlambat dengan kapasitas aliran yang kurang memadai. Jika kita membahas drainase menurut sejarah terbentuknya, maka dapat kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu drainase alami atau natural drainage. Drainase yang terbentuk secara alami dan tidak terdapat bangunan-bangunan penunjang. Saluran ini terbentuk oleh gerusan air yang bergerak karena gravitasi yang lambat laun membentuk jalan air yang permanen seperti sungai. Daerah-daerah dengan drainase alamiah yang relatif bagus akan membutuhkan perlindungan yang lebih sedikit daripada daerah-daerah rendah yang tertindak sebagai kolam penampung bagi aliran dari daerah anak-anak sungai yang luas. Yang kedua yaitu drainase buatan atau artificial drainage. Drainase buatan adalah drainase yang dibuat dengan maksud dan tujuan tertentu sehingga memerlukan bangunan-bangunan khusus seperti selokan pasangan batu, gorong-gorong, dan pipa. Lalu, drainase menurut letak bangunannya. 1. Drainase permukaan tanah atau surface drainage. Saluran drainase yang berada di atas permukaan tanah yang berfungsi untuk mengalirkan air limpasan permukaan. Analisis alirannya merupakan analisis open channel flow, aliran saluran terbuka. Yang kedua ada drainase bawah permukaan tanah atau subsurface drainage. Saluran drainase yang bertujuan untuk mengalirkan air limpasan permukaan melalui media di bawah permukaan tanah atau pipa-pipa dikarenakan alasan-alasan tertentu. Ini karena alasan tuntutan artistik, tuntutan fungsi permukaan tanah yang tidak membolehkan adanya saluran di permukaan tanah seperti lapangan sepak bola, lapangan terbang, dan taman. Drainase menurut konstruksinya. 1. Saluran terbuka. Saluran yang lebih cocok untuk drainase air hujan yang terletak di daerah yang mempunyai luasan yang cukup, ataupun untuk drainase air non hujan yang tidak membahayakan kesehatan atau mengganggu lingkungan. Yang kedua, saluran tertutup. Saluran yang pada umumnya sering dipakai untuk aliran air kotor, air yang mengganggu kesehatan atau lingkungan, atau untuk saluran yang terletak di tengah kota. Drainase menurut sistem buangannya dapat kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sistem terpisah atau spread system, di mana air kotor dan air hujan dilayani oleh sistem saluran masing-masing secara terpisah. Yang kedua ada sistem tercampur atau combined system, di mana air kotor dan air hujan disalurkan melalui satu saluran yang sama. Yang ketiga ada sistem combined atau pseudo spread system, merupakan perpaduan antara saluran air buangan dan saluran air hujan, di mana pada waktu musim hujan air buangan dan air hujan tercampur dalam saluran air buangan, sedangkan air hujan berfungsi sebagai pengenceran penggelontor. Kedua saluran ini tidak bersatu tetapi dihubungkan dengan sistem perpipaan interseptor. Menurut fungsinya, sistem drainase dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama single purpose. Single purpose yaitu saluran yang berfungsi mengalirkan satu jenis air buangan, misalnya air hujan saja atau jenis air buangan yang lainnya seperti limbah domestik, air limbah industri, dan lain-lain.
Yang kedua merupakan multipurpose. Multipurpose yaitu saluran yang berfungsi mengalirkan beberapa jenis air buangan baik secara bercampur maupun bergantian. Yang berikutnya merupakan pola jaringan drainase. Suatu saluran pembuangan dibuat sesuai dengan kondisi lahan dan lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, drainase bisa dibangun dalam berbagai macam pola jaringan agar tercapai hasil yang optimal. Sumber Siddhartha Karmawan dalam jurnal Kusumo 2009. Yang pertama, siku. Dibuat pada daerah yang mempunyai topografi sedikit lebih tinggi daripada sungai. Sungai sebagai saluran pembuang akhir berada di tengah kota. Yang kedua merupakan paralel. Saluran utama terletak sejajar dengan saluran cabang. Dengan saluran cabang atau sekunder yang cukup banyak dan pendek-pendek, apabila terjadi perkembangan kota, saluran-saluran akan dapat menyesuaikan diri. Yang ketiga, grid iron. Untuk daerah di mana sungainya terletak di pinggir kota, sehingga saluran-saluran cabang dikumpulkan dulu pada saluran pengumpul. Yang keempat, alamiah. Sama seperti pola siku, hanya beban sungai pada pola alamiah lebih besar. Pola yang kelima, radial. Pada daerah berbukit, sehingga pola saluran memancar ke segala arah. Pola keenam, berbentuk jaring-jaring, mempunyai saluran-saluran pembuang yang mengikuti arah jalan raya, dan cocok untuk daerah dengan topografi datar. Di dalam jurnal Ainal Muttaqin tahun 2011 oleh Moduto, drainase memiliki banyak fungsi, diantaranya 1. Mengeringkan daerah becek dan genangan air. Yang kedua, mengendalikan akumulasi limpasan air hujan yang berlebihan. Yang ketiga, mengendalikan erosi, kerusakan jalan, dan kerusakan infrastruktur. Yang keempat, mengelola kualitas air. Ada beberapa analisis sebelum merencanakan drainase, diantaranya analisis hidrologi. Analisis hidrologi merupakan langkah yang paling penting untuk merencanakan drainase. Analisis ini perlu untuk dapat menentukan besarnya aliran permukaan ataupun pembuangan yang harus ditampung. Data hidrologi mencakup antara lain luas daerah drainase, besar, dan frekuensi dari intensitas hujan rencana. Ukuran dari daerah tangkapan air akan mempengaruhi aliran permukaan, sedangkan daerah aliran dapat ditentukan dari peta topografi ataupun foto udara. Lalu ada analisis hujan. Data hujan yang diperoleh dari alat penakar hujan merupakan hujan yang terjadi hanya pada satu tempat atau titik saja, atau point rainfall. Mengingat hujan sangat bervariasi terhadap tempat atau space, maka untuk kawasan yang luas, satu alat penakar hujan belum dapat menggambarkan wilayah hujan tersebut. Dalam hal ini, diperlukan hujan kawasan yang diperoleh dari harga rata-rata curah hujan beberapa stasiun penakar hujan yang ada di dalam atau di sekitar kawasan tersebut. Sekian dan terima kasih.